Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Salman Al-Barisi, yaitu pada hari ini Selasa 22 November 2022. Pada kesempatan hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah ataupun cerita pada zaman dahulu kala, yaitu salah satu sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Juhaybib, seorang sahabat Nabi yang buruk rupa dan bertubuh kecil, yang sangat minder pada kehidupan pada masa itu. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Juhaybib, "Ya Juhaybib, apakah kamu mau menikah?" Lalu Juhaybib menjawab, "Ya Rasulullah, siapa yang mau menikahi orang seperti saya yang berwajah buruk, berupa buruk dan bertubuh kecil ini, ya Rasulullah?" Dan keesokan harinya Nabi kita Rasulullah juga bertanya kepada Juhaybib seperti pertanyaan yang sama. Dan di hari ketiga Nabi kita juga bertanya kepada Juhaybib seperti pertanyaan yang sama. Dan kali ini Nabi kita Rasulullah memegang tangan Juhaybib lalu membawanya ke sebuah rumah, tidak lain yaitu ketua Ansar, salah satu tokoh pada masa itu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada ketua Ansar tersebut, "Saya datang kemari hanya untuk melamar putrimu." Dan ketua Ansar dengan senang hati mempersilahkan Rasulullah masuk ke rumahnya. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, bukan untukku, bukan untuk keluargaku, tetapi untuk sahabatku Juhaybib. Dengan melihat nekat Rasulullah untuk melamar putri salah seorang tokoh Ansar, Juhaybib pun merasa tidak nyaman, bahkan dia merasa minder karena dia tahu dengan keburukan wajahnya ini. Dan tokoh tersebut bersama keluarganya pun terkejut, tetapi bisa menyadarinya.
Lalu keluarlah putri daripada tokoh tersebut. Dia pun mengatakan kepada orang tuanya, "Wahai orang tuaku, apakah Anda ragu dengan pinangan Rasulullah tersebut? Perlu ayahanda ketahui bahwa setiap perkataan pinangan Rasulullah itu bertanda baik bagiku dan bagi kita semuanya. Janganlah ayahanda, ibunda menolak pinangan daripada Rasulullah tersebut. Saya mau menerima pinangan Rasulullah tersebut, dan saya mau menikahi, yaitu Juhaybit tersebut." Setelah Juhaybit dinikahkan dengan putri ketua Ansar tersebut di siang hari, lalu dibukalah hijab wajah daripada putri Ansar tersebut. Betapa terkejutnya Juhaybit melihat betapa cantiknya putri tersebut. Tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada putri tersebut. Pada saat santai, kesenangan yang dirasakan oleh Juhaybit di sore harinya, dengan tiba-tiba diketuklah pintu oleh seorang pemuda. Lalu beliau berkata kepada Juhaybit, "Wahai Juhaybit, telah tibanya waktu kita berperang. Musuh telah mendekati perkampungan kita." Maka bergegaslah Juhaybit dengan meminta izin kepada istrinya untuk berperang melawan kafir. Dalam peperangan tersebut, Juhaybit melawan begitu semangatnya musuh-musuh, dan sampai titik darah terakhir, akhirnya dia syahid di medan peperangan. Setelah itu Rasulullah bertanya, "Di manakah sahabat-sahabatku?" Melihat Juhaybit, ternyata Juhaybit telah syahid, dan Rasulullah pun mengkafaninya sampai beliau menguburkannya. Disitulah Rasulullah menangis melihat jasad Juhaybit, dan di situ pula beliau tersenyum melihat jasad Juhaybit. Lalu setelah menguburkan Juhaybit,
para sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda tadi melihat jasad Juhaybit menangis, dan setelah itu Anda tersenyum?" Rasulullah menjelaskan bahwa saya menangis karena baru tadi siang Juhaybit menikah dengan seorang putri pembesar, dan di sore harinya dia tidak sempat berbulan madu sehingga dia telah syahid. Itulah sebab saya menangis. Dan mengapa saya tersenyum? Tadi ketika saya melihat jasadnya, banyak bidadari yang turun berebutan untuk menyentuh Juhaybit. Ada yang mendapatkan tangan, wajah, hampir di seluruh tubuhnya. Para bidadari memperebutkan Juhaybit di saat itu. Dan saya melihat pun salah satu betis daripada bidadari tersingkap bajunya. Dan disitulah saya tersenyum, wahai sahabatku. Nah pemirsa, dari kisah cerita yang barusan kita dengar ini, bisa kita ambil kesimpulan yang bahwa nasib sahabat Nabi Juhaybit yang berwajah buruk di mata dunia memang tidak begitu baik, tetapi di akhirat dia salah satu pemuda yang sangat beruntung, yang menjadi rebutan daripada bidadari-bidadari di surga sana. Nah pemirsa, sekian dulu informasi ataupun cerita yang bisa kita berikan pada siang hari ini. Saya Salman Al-Farisi. Di lain kesempatan kita bertemu lagi. Wallahu a'lam bishawab.